Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Rizky Ananda Putra dalam pembelajaran matematika. Ya, video sebelumnya kita sudah membahas berbagai macam contoh. Sudah ada 2 video sebelumnya kita sudah membahas 10 contoh perpangkatan dan bentuk akar. Sekarang kita akan memperkaya lagi contoh-contoh yang akan kita pelajari pada video kali ini. Ya, kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan, silakan dituangkan ke dalam kolom komentar saja. Ya, kita langsung saja di sini, tidak lama-lama lagi. Misalnya contoh yang pertama, misalnya ada soal 7 pangkat 4 lagi dipangkatkan dengan 2, kita tambah dengan 7 pangkat 8 lagi kita pangkatkan 2. Ya, perhatikan. Oke, yang pertama-tama kita buat batasan dulu supaya tidak lewat-lewat, ya, supaya lebih rapi. Nah, ini kita tidak bisa samakan dengan perkaliannya. Kalau ada perkalian A plus M dikali dengan A plus N, A pangkat N, maka pangkatnya bisa kita jumlahkan. Tapi ingatlah, soal ini itu bukan perkalian, sedangkan sifat ini itu perkalian dengan basis yang sama. Nah, ini kan perkalian, sedangkan ini penjumlahan. Tentunya tidak bisa kita jumlahkan pangkatnya. Dengan cara seperti apa? Maka kita sederhanakan satu persatu. 7 pangkat 4 pangkat 2, kita perlu ingatkan lagi bahwa A pangkat N, kalau lagi dipangkatkan N, maka pangkatnya kita bisa kalikan N kali M. Nah, seperti ini. Dengan demikian, 7 pangkat 4 pangkat 2, maka kita bisa tulis 7 pangkat 4 dikali dengan 2. Ditambah, ingat ditambah bukan dikali, ditambah dengan 7 pangkat 8, lagi kita pangkatkan dengan 2. Nah, 7 pangkat 4 pangkat 2 ini kan 7 pangkat 8. Ditambah dengan 7 pangkat 8 pangkat 2. Nah, di sini ada sama-sama 7 pangkat 8. Kita andaikan saja 7 pangkat 8 ini andaikan 7 pangkat 8 ini sama dengan A. Maka di sini 7 pangkat 8 kita ganti dengan A, ditambah dengan 7 pangkat 8 kita gantikan dengan A, tapi ini ada kuadratnya. Berarti kalau kita substitusikan, berarti kita keluarin A kali berapa yang menghasilkan A kali 1, ditambah dengan A kali berapa yang menghasilkan A kuadrat, berarti A kali A itu sendiri, sehingga A kali A kuadrat. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kembalikan bentuk A-nya. Kan tadi A sama dengan 7 pangkat 8. Berarti 7 pangkat 8 dikalikan dengan 1 ditambah dengan A itu 7 pangkat 8. Jadinya seperti ini. Nah, ini bentuk sederhananya. Ingat, kita tidak bisa selesaikan dengan pangkatnya dijumlahkan karena ini bukan perkalian tapi penjumlahan. Kita hanya bisa dengan cara substitusikan saja. Nah, kita supaya lebih paham lagi, kita coba contoh yang kedua yang hampir mirip, yaitu misalnya 9 pangkat 2 lagi kita pangkatkan 5 ditambah dengan misalnya 9 pangkat 2 pangkat 10. Nah, ini kita sederhanakan dengan cara, misalnya ini 9 pangkat 2 kali 5 ditambah dengan 9 pangkat 2 kali 10. Nah, ini kan 9 pangkat 10. Sedangkan di sini ada juga pangkat 10, berarti di sini ditambah dengan 9 pangkat 10, bisa juga kita balik seperti ini, pangkat 2. Nah, ini kan sama dengan contoh yang pertama tadi. Kita andaikan 9 pangkat 10 itu sama dengan, misalnya sama dengan M. Nah, maka di sini M ditambah dengan ini M ditambah dengan M 9 pangkat 10, tapi kita pangkatkan 2. Atau kita substitusikan, maksudnya distributif,
M-nya kita keluarkan, maka di sini 1 tambah M. Baru kita kembalikan bentuk M-nya. M itu 9 pangkat 10, maka 9 pangkat 10 kali 1 tambah 9 pangkat 10. Iya, seperti ini. Oke, kita lanjut di yang ketiga. Ya, kita lanjut ketiga. Misal kita masuk ke dalam bentuk akar. Misalnya ada contoh 16 akar 12 dibagi dengan 8 akar 6. Nah, di sini kita bisa satukan. 16 bagi 8 itu 2. 16 kita bisa pisahkan dan bagi 8. Terus kali akar 12 kita dengan akar 6. 16 bagi 8 itu 2. Nah, terus yang akar 12 per akar 6 bisa kita satukan seperti ini. Akar 12 per akar 6, karena sifat akarnya menyatakan kalau ada akar A per akar B, maka ini bisa kita buat menjadi akar A per B. Kita masukkan ke dalam satu akar. Nah, sehingga di sini 2 kali akar 2, karena 12 bagi 6 itu 2. Jadi ini hasilnya. Nah, kita coba contoh yang lain lagi yang lebih bervariasi. Misalnya ada 12 akar 15 per 4 akar 5. 4 akar 5 dikali dengan 5 akar 10 per akar 2. Ya, sama seperti nomor 3 tadi, kita pisahkan 12 sama dengan 12 bagi 4 kali, kita langsung saja akar 15 per 5, karena atas bawah sama-sama akar, kita bisa satukan dikali dengan 5 kali akar 10 per 2. Jadi di sini 12 bagi 4 itu 3, akar 15 bagi 5 itu 3, jadi 3 akar 3 dikali dengan 5, akar 10 bagi 2 itu 5. Nah, kalau ada seperti ini, maka kita kalikan biasa. 3 kita kalikan dengan 5, 15. Akar kita kalikan dengan akar, 3 dikali dengan 5. Maka hasilnya adalah 15 akar 15. Ya, seperti ini. Nah, ini hasilnya adalah 15 akar 15. Yang selanjutnya, kalau misalnya contoh yang kelima, ini tentang perkalian binomial. Misalnya seperti ini. Ada 7 pangkat 2 ditambah dengan 2 dikali dengan 7 dikali dengan akar 3 ditambah dengan akar 3 kuadrat. Nah, perhatikan. Di sini yang kita lihat, yang pertama itu 7 dengan akar 3, kita abaikan 2 karena kita kembalikan pada bentuk A kuadrat ditambah dengan 2AB ditambah dengan B kuadrat itu sama dengan A ditambah dengan B kuadrat. Nah, kita identifikasi di sini A-nya itu kan sama dengan 7, B-nya sama dengan akar 3. Karena di sini muncul 7 dengan akar 3. Dengan demikian kita bisa jawab bahwa ini bentuk dari 7 plus akar 3 pangkat 2. Jadi seperti ini. Nah, bagaimana kalau yang ada minusnya? Misalnya contoh yang ke-6 ada 3 kuadrat. 3 kuadrat dikurangi dengan 2 kali 3 kali akar 5. Kali akar 5 ditambah dengan akar 5 kuadrat. Nah, kita lihat, kita ingat bahwa A kuadrat dikurangi dengan 2AB ditambah dengan B kuadrat itu sama dengan A dikurangi B kuadrat. Nah, perhatikan di depan 2 ini ada minus. Berarti kita lihat, kita identifikasi mana A-nya, mana B-nya. Yang terlihat di sini 3 dengan akar 5. Berarti A-nya 3 dan B-nya itu akar 5.
Berarti dengan demikian bentuk yang 3 kuadrat min 2 kali 3 kali akar 5 plus akar 5 kuadrat itu sama dengan 3 min akar 5 kuadrat. Nah, seperti ini ya. Oke, bagaimana kalau misalnya ada contoh lanjutan? Misalnya saya buat contoh yang ketujuh. Contoh yang ketujuh misalnya ada 4 dikurangi akar 7 kuadrat. Nah, di sini kita tentukan hasilnya. Ingat bahwa A tambah B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan 2AB ditambah dengan B kuadrat. Nah, di sini A-nya itu sama dengan 4 dan B-nya sama dengan min akar 7. Min akar 7. Bisa seperti ini. Kalau mau langsung A min B juga boleh. Mau pakai A min B seperti ini. A min B kuadrat sama dengan A kuadrat min 2AB tambah B kuadrat. Maka di sini kita identifikasi A-nya 4, B-nya sama dengan akar 7. Tidak perlu kita pakai min lagi, akar 7 karena minnya sudah terwakili di sini. Jadi kita tinggal lihat A-nya kan 4, berarti 4 kuadrat min 2 kali A-nya itu 4 kali B-nya itu akar 7 ditambah dengan B kuadrat atau akar 7 kuadrat. Maka hasilnya adalah 4 kuadrat itu kan 16 dikurangi 2 kali 4 itu 8 akar 7 ditambah dengan akar 7 kuadrat itu adalah akar 49. Nah, sekarang akar 49 itu berapa? Akar 49 itu adalah 7. Nah, sekarang 16 kita tambahkan yang sama-sama tidak ada akarnya atau yang sejenis, sama-sama bilangan bulat. Berarti 16 tambah 7 itu 23 dikurangi dengan 8 akar 7. Jadi ini hasil paling sederhananya. Oke, kita buat pembatasnya dan kita bisa lanjut untuk contoh yang berikutnya. Oke, contoh yang berikutnya misalnya ada seperti ini. A pangkat 6 dikalikan dengan B pangkat negatif 4. Ini negatif. Dibagi dengan misalnya A kali B pangkat 1/5 dipangkatkan lagi dengan negatif 10. Nah, ini kita bisa jawab dengan cara, ingat yang negatif kita pindahkan tempat dan ubah menjadi tandanya positif. Yang seperti contohnya negatif 4 kita pindahkan posisi agar dia menjadi positif. A pangkat 6 per B pangkat 4. Mulanya dia di atas, kita pindahkan ke bawah dia jadi positif. Beda halnya dengan A B pangkat 1/5 dipangkatkan dengan 10. Karena dia di bawah negatif 10, kita harus pindahkan posisi dia agar pangkatnya jadi positif, agar jadi berubah tanda. Jadi di sini A pangkat 6 kali, ingat sifat yang mengatakan seperti ini. A pangkat N, saya ubah lagi. Saya jawab ulang ya. A kali B pangkat M itu artinya A pangkat M kali B pangkat M. Dan ada juga A pangkat M lagi dipangkatkan N, maka pangkatnya dikalikan, yaitu M kali N. Maka di sini sama dengan, ini kan dalam kurung, berarti masing-masingnya pangkat 10. Dan di sebelahnya juga B pangkat 1/5 dikalikan dengan 10. Di bawah tetap per 4. Nah, ini hanya sifat untuk pengingat kita saja. Jadi saya kasih kotakin. Sama dengan, kita lanjut. Nah, ini kan sama-sama A, basisnya sama-sama A, berarti pangkatnya kita jumlahkan 6 tambah 10 kali
B 1/5 kali 10, artinya 10 kali 1 itu 10, kita bagi dengan 5, 2 dibagi per B pangkat 4. Nah, sehingga di sini A-nya pangkat 16 kali B pangkat 2 per B pangkat 4. Nah, masih ada basis yang sama, yaitu B dengan B. Tapi dia pembagian, berarti pangkatnya dikurangi. Karena A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, itu pangkatnya dikurangi, M kurang N. Sehingga di sini kita bisa tuliskan A pangkat 16 kali B pangkat 2 dikurangi 4. Maka hasilnya adalah A pangkat 16 kali B pangkat 2 kurang 4 itu negatif 2. Dan di sini A pangkat 16 kita pindahkan ke bawah biar dia pangkatnya positif 2. Jadi hasilnya adalah A pangkat 16 per B pangkat 2. Semoga bisa dipahami. Nah, ada yang mengatakan, oh, saya belum paham ini yang nomor 7. Oke, saya akan jelaskan ulang di soal yang nomor 7. Nomor 7 misalnya ada akar 3 pangkat 2 ditambah dengan 2 akar 3 dikali akar 5 ditambah dengan akar 5 kuadrat. Perhatikan ada tanda 2-nya. Berarti A kuadrat ditambah 2AB ditambah dengan B kuadrat itu sama dengan A tambah B kuadrat. Nah, perhatikan di sini. Berarti yang kalian lihat adalah A itu akar 3, B itu ada akar 5. Tinggal nanti kalian lihat tanda di depan 2 ini adalah positif. Kalau tanda di depan 2 positif, berarti di sini juga tanda positif. Berarti yang terjadi adalah akar 3 dikurangi dengan akar 5 ditambah, karena di sini tambah, dikuadratkan. Inilah hasilnya. Nah, terus bagaimana kalau misalnya ini kita lanjutkan perhitungannya? Kan tadi bisa juga misalnya akar 3 kuadrat ditambah dengan 2 kali akar 3 kali akar 5 ditambah dengan akar 5 kuadrat. Akar 3 kuadrat kan 3 kuadrat 9 ditambah dengan 2 kali akar 3 kali 5. Karena sama-sama akar, akarnya bisa kita satukan seperti ini. Ditambah dengan 5 kuadrat itu akar 25. Nah, akar 9 itu 3 ditambah dengan 2 akar 3 kali 5, 15 ditambah dengan akar 25 itu 5. Sekarang 3 tambah 5 itu 8 ditambah dengan 2 akar 15. Jadi ini hasilnya. Yang berikutnya ada nomor 10. Masih tentang seputaran ini. Bagaimana Pak Guru kalau misalnya ada soal 5 tambah akar 7 kita kuadratkan? Nah, ini sama karena tambah, kita ingat A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan 2AB ditambah dengan B kuadrat. Jadi kita lihat A di sini adalah 5, A sama dengan 5, B-nya sama dengan akar 7 dengan catatan dengan tanda plus di tengahnya. Berarti kita lihat sama dengan A kuadrat, berarti 5 kuadrat ditambah dengan 2 kali A itu 5. Kita hapus, ada salah tulis. Oke, ada salah tulis ya. Nah, misalnya di sini 2 kali A itu 5 kali B-nya akar 7 ditambah dengan B kuadrat, jadi akar 7 kuadrat. Jadi 5 kuadrat itu 25 ditambah dengan 2 kali 5 itu 10, akar 7-nya tetap ditambah dengan akar 7 kuadrat 49. Berarti di sini sama dengan 25 ditambah dengan 10
akar 7 ditambah dengan akar 9 itu 7. Tinggal kita lihat yang sama-sama tidak ada akar itu 25 dan 7. Maka kita jumlahkan. 25 tambah 7 itu adalah 32 tambah 10 akar 7. Ya, seperti ini. Oke, sudah 10 soal kita bahas pada video kali ini. Ini soal 1 sampai 6 dan ini contoh soal 7 sampai 10. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kita masih tetap semangat dalam belajar matematika. Sampai jumpa di soal berikutnya, tentunya masih dalam latihan soal perpangkatan dan bentuk akar bagian 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.